is a nice range, cause I've gone through the climb, I invite pain, you'll never hear me. Belum dapat pengganti yang selevel, pelatih Ahsan Greener sayangkan kepindahan Asnawi Mangkualam. Seperti yang diketahui bahwa Asnawi Mangkualam bergabung dengan Jeonnam Dragons dengan skema transfer pada Januari 2023 ini. Padahal Asnawi masih terikat kontrak hingga akhir tahun. Baik berusia 23 tahun itu pun diikat kontrak dengan durasi semusim bersama dengan Jeonnam Dragons. Dalam hal ini, pelatih Ahsan Greeners FC Lim Jong-hyun menyayangkan kepindahan dari Asnawi. Lim menyebut Ahsan Greeners sebenarnya masih membutuhkan jasa bek timnas Indonesia itu. Pelatih Lim Jong-hyun mengakui kepergian Asnawi Mangkualam meninggalkan lubang di timnya. Dengan sisa waktu yang ada, Ahsan Greeners FC bertekad mematangkan pemain yang jadi pengganti Asnawi dan Duarte. Sangat disayangkan, pemain asing seperti Duarte dan Asnawi sebenarnya akan sangat membantu tim dan individu mereka jika tetap bersama tim selama setahun lagi. Dengan sisa waktu yang selama sebulan hingga awal musim, para pemain pengganti belum mampu menunjukkan penampilan sekelas yang hengkang. Akan tetapi mereka punya potensi, kata Lim seperti dikutip dari Hankook Ilbo. Asnawi Mangkualam sendiri memilih bergabung dengan Jeonnam Dragons pada tahun ini setelah selama 2 musim memperkuat Ahsan. Bersama Ahsan sendiri, Asnawi tampil di 40 pertandingan dan menyumbangkan 2 buah gol. Mantan punggawa PSM Makassar itu memperlihatkan performa cemerlang di putaran kedua dan menjadi pilihan utama Jong-hyun bila tak menghadapi kendala kebugaran. Seperti Asnawi, dia adalah pemain yang bagus, menyerang dari bawah ke atas. Di sisi lain, saya merasa kasihan dengan pemberian posisi di era Min Kook bermain sebagai penyerang sayap. Jadi saya membuat Asnawi sebisa mungkin sering ikut naik ke atas dan membuka ruang di depan. Para pemain juga menjadi lebih bersemangat. Semakin banyak mereka bermain, mereka semakin percaya diri. Jelas Jong-hyun. Kualitas Asnawi memang tak perlu dipertanyakan. Sebagai pemain abroad, ia pun kerap menjadi langganan timnas Indonesia. Saat Kevin Mechelen tampil di Piala Belgia, Sandy Walsh sebut nama Garuda. Peluang debut bersama timnas Indonesia di depan mata. Sandy Walsh tampil starter saat Kevin Mechelen menghadapi Zulte Waregem di leg pertama semifinal Piala Belgia 2022-2023 pada Jumat 3 Februari. Sebelum pertandingan, bek timnas Indonesia ini pun memposting instastory tentang laga penting ini. Dalam unggahannya tersebut, Sandy Walsh menyebut nama Garuda dengan latar belakang pertandingan Kevin Mechelen menghadapi Zulte Waregem. Cinta tanah air banget nih. Ternyata ia pun tak lupa dengan Indonesia meskipun pertandingan tidak melibatkan timnas Indonesia. Adapun laga Kevin Mechelen menghadapi Zulte Waregem ini berakhir dengan skor 2-1 untuk Kevin Mechelen. Klub Sandy Walsh pun memiliki modal besar untuk melaju ke final Piala Belgia 2022-2023. Pasalnya pada leg kedua semifinal mereka akan bermain di kandang sendiri. Duel Kevin Mechelen versus Waregem dalam leg kedua semifinal Piala Belgia pun dijadwalkan berlangsung pada 28 Februari mendatang. Andai bisa lolos, Kevin Mechelen pun akan menghadapi lawan antara Royal Antwerp atau Union SK. Sementara itu, kabar bahagia lain dari Sandy Walsh pun disampaikan oleh Dirtek PSSI, Indra Syafri, di mana ia memastikan 2 pemain yang baru dinaturalisasi yakni Sandy Walsh dan Zain Patinama dapat melakukan debut dengan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday terdekat. Di FIFA Matchday Maret 2023 ada tambahan pemain untuk timnas Indonesia yaitu Sandy Walsh dan Zain Patinama, ujar Indra Syafri. Namun peluang keduanya dapat bertanding dengan Panji timnas Indonesia masih bergantung kepada keputusan pelatih Sintayong. Jika Sintayong memilih untuk tidak memanggil keduanya pada FIFA Matchday mendatang, maka debut Sandy Walsh dan Patinama bersama timnas Indonesia harus tertunda. PSSI sendiri masih mencari lawan untuk timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Maret 2023 dengan kriteria tidak jauh-jauh dari Curaçao. Deretan pasukan untuk Marcelino jadi bekal berkarir di Belgia. Seperti yang diketahui saat ini para pemain Indonesia sudah berani mengambil tantangan besar untuk berkarir ke luar negeri. Terkini ada nama gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang berkarir di Belgia. Keputusan Marcelino Ferdinand pindah ke KMSK DNZ ini pun membuat Ilyas Vasojevic memberikan pujian selangit. Di mana menurutnya keputusan untuk berkarir ke luar negeri tentu bukanlah keputusan yang mudah. Hal ini lantaran dirinya sudah merasakan sendiri dalam karir pesepak bolaannya. Ia sudah pisah dari rumah sejak usia 15 tahun. Pasti tidak gampang karena jauh dari keluarga. Saya sendiri umur 15 tahun pergi dari rumah dan meninggalkan keluarga untuk meraih pengalaman itu. Tentu tidak mudah, tetapi semua pemain harus melewati periode itu untuk mencapai masa depan. Tidak ada yang mudah dalam hidup atau di sepak bola. Ungkap Spaso dilansir dari situs resmi Bali United. Apresiasi juga datang dari Kapten Persik Kediri Arthur Irawan. Ia ikut senang ada pemain Indonesia berkarir di luar negeri.
Gelandang jebolan Espanyol Bella Liga ini pun membagi tips kepada Marcelino Ferdinand agar bisa cepat beradaptasi dengan tim dan lingkungan di Belgia. Menurutnya, dua hal yang cukup berpengaruh adalah iklim dan makanan. Hal pertama yang harus ditepiskan Marcelino adalah perasaan homesick. Dia harus cepat beradaptasi dengan rekan tim, cara bermain di tim, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang jelas iklim di Eropa beda dengan di Indonesia. Soal makanan, saya sarankan santap saja apa yang ada di sana. Yang pasti di Eropa makanan lebih higienis. Awalnya memang asing di lidah, tapi harus dipaksa supaya terbiasa, ujarnya. Selain itu, Marcelino juga mendapatkan pesan dan dukungan dari Egy Maulana Fikri. Egy pun berharap Marcel bisa melebihi capaian pemain lain yang sudah lebih dulu berkarir di benua biru. Egy Maulana Fikri juga berharap Marcelino Ferdinand bisa memberikan yang terbaik selama berseragam ke MSK DNZ. Seperti diketahui, peta persaingan di Eropa tidak mudah sehingga dibutuhkan kerja keras.